Malam itu di Makkah, angin berhembus lembut, namun keheningan seakan menyelimuti seluruh kota, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersila di sudut rumahnya, merenungkan peristiwa besar yang telah ia lalui. Ketiadaan Khadijah, istri tercintanya, meninggalkan kekosongan di hatinya, sementara kehilangan Abu Thalib, pamannya yang melindunginya, membuat beban dakwah terasa semakin berat. Dalam gelapnya malam, hanya cahaya lampu minyak yang menerangi ruangan kecil itu, sementara suara langkah kaki yang samar di luar rumah memberi kesan ada sesuatu yang akan terjadi. Nabi terus memanjatkan doa dengan penuh harap, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat melanjutkan tugas kerasulannya di tengah penolakan kaum Quraisy. Ketika suara lembut terdengar dari luar, beliau membuka matanya, dan tampaklah malaikat Jibril berdiri dengan keagungan yang memancar dari seluruh tubuhnya. Dengan penuh penghormatan, Jibril menyampaikan pesan ilahi, mengatakan bahwa malam itu Nabi akan mengalami perjalanan besar yang tak pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hati Nabi dipenuhi rasa penasaran, beliau menerima kabar tersebut dengan penuh keikhlasan, yakin bahwa segala sesuatu adalah ketetapan Allah. Jibril kemudian menunjukkan tanda-tanda kehadiran sesuatu yang luar biasa, dan seketika cahaya terang menyinari halaman rumah Nabi, membuat suasana menjadi sangat magis. Di tengah cahaya tersebut, seekor makhluk bernama Burak muncul, membawa aura luar biasa yang mencerminkan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah. Nabi berdiri dan berjalan mendekati Burak, menyadari bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah pandangan manusia tentang kekuasaan Tuhan. Sebelum perjalanan dimulai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan oleh Jibril untuk duduk di sebuah tempat yang dipenuhi cahaya lembut, dan sebuah peristiwa yang tidak biasa pun terjadi. Jibril membuka dada Nabi dengan kelembutan yang luar biasa, mengeluarkan hati beliau, dan mencucinya dengan air zam-zam yang berkilauan seperti permata. Dalam proses tersebut, Jibril mengisi hati Nabi dengan emas yang penuh dengan iman, membuatnya menjadi lebih kokoh dan bersinar. Nabi tidak merasakan rasa sakit sedikitpun, melainkan hanya ketenangan yang mendalam, seakan-akan hatinya telah dibersihkan dari segala beban duniawi. Setelah selesai, Jibril mengembalikan hati Nabi ke tempatnya semula, dan Nabi merasa bahwa dirinya telah siap secara fisik dan spiritual untuk melanjutkan perjalanan. Peristiwa tersebut bukan hanya penyucian fisik, melainkan simbol pembaruan spiritual yang menegaskan posisi Nabi sebagai utusan Allah yang terpilih. Jibril menjelaskan bahwa proses ini adalah bentuk persiapan agar Nabi mampu menerima dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang akan ia saksikan nanti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa hatinya kini dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan yang semakin kuat terhadap tugas yang diembannya. Dengan hati yang telah disucikan, Nabi merasakan semangat baru yang mendorongnya untuk menjalani setiap detik dari perjalanan ini dengan penuh rasa syukur. Jibril kemudian mengajak Nabi untuk mendekati Burak, makhluk agung yang akan menjadi kendaraan beliau dalam perjalanan menuju tempat-tempat suci yang telah ditentukan. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melihat Burak, ia terkagum dengan keindahan makhluk tersebut, yang memiliki bulu berkilauan dan bentuk yang memancarkan keanggunan. Burak memiliki tubuh menyerupai kuda, namun dengan ukuran yang lebih besar, dan kecepatan larinya mampu melampaui pandangan manusia, seolah-olah waktu tidak memiliki batasan bagi makhluk ini. Ketika Nabi mendekat, Burak merendahkan tubuhnya dengan penuh penghormatan, seakan memahami betapa agungnya tugas yang sedang diemban oleh Nabi Muhammad. Jibril menjelaskan bahwa Burak adalah makhluk pilihan yang hanya digunakan oleh para nabi, untuk melakukan perjalanan luar biasa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi dengan tenang menyentuh kepala Burak, merasakan kelembutan bulunya yang bercahaya, dan hati beliau dipenuhi dengan rasa syukur atas anugerah ini. Sebelum naik ke atas punggung Burak, Nabi melafalkan doa khusus yang diberikan oleh Jibril, yang menandai awal dari perjalanan spiritual yang akan mencatat sejarah. Burak kemudian mulai berjalan perlahan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya yang memancar, membuat malam yang gelap menjadi terang benderang. Dengan sekali hentakan, Burak melesat ke udara, meninggalkan Makkah,
membawa Nabi Muhammad menuju dimensi yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Selama perjalanan, Jibril terus memberikan penjelasan tentang tujuan mereka, menenangkan hati Nabi dengan pesan-pesan dari Allah. Nabi merasa bahwa dirinya telah memasuki alam baru yang penuh keajaiban, dan perjalanan ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah yang tiada batasnya. Dalam kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh Burak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril tiba di Bukit Sinai, sebuah tempat penuh sejarah yang pernah menjadi saksi pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Jibril mempersilakan Nabi untuk berhenti sejenak, menjelaskan bahwa di tempat ini, Taurat diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Nabi Musa. Nabi Muhammad turun dari Burak, memanjatkan doa untuk Nabi Musa dan memohon agar umatnya senantiasa diberi petunjuk dalam kebenaran. Perjalanan dilanjutkan menuju Baitul Lam, tempat kelahiran Nabi Isa, yang menjadi simbol kemurnian dan keberkahan. Di tempat ini, Jibril mengingatkan bagaimana perjuangan Nabi Isa dalam menyampaikan pesan tauhid di tengah penolakan kaumnya. Nabi Muhammad kembali mengucapkan doa khusus untuk Nabi Isa, meminta perlindungan dan keberkahan bagi umatnya di masa depan. Setiap tempat yang dilewati memiliki atmosfer yang berbeda, seolah membawa Nabi pada perjalanan waktu yang memutar ulang sejarah para nabi terdahulu. Jibril mengungkapkan bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai pengingat akan perjuangan para pendahulunya. Cahaya dari Burak memancarkan kilau di tengah malam, membawa kesan magis yang membuat setiap tempat terlihat lebih agung. Nabi Muhammad merasakan kedamaian yang luar biasa, menyadari bahwa ia adalah bagian dari rantai besar para nabi yang membawa misi tauhid kepada manusia. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut menyaksikan para nabi yang telah berkumpul dengan wajah-wajah bersinar penuh kemuliaan. Masjidil Aqsa memancarkan suasana sakral, seakan-akan seluruh tempat tersebut dihiasi cahaya malaikat yang tak terlukiskan. Jibril mengarahkan Nabi untuk memimpin sholat berjamaah, sebuah momen yang menegaskan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Setelah sholat, Nabi Muhammad mendekati Nabi Ibrahim yang berdiri dengan penuh harisma di dekat mihrab. Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad dengan senyuman hangat, dan keduanya berbicara tentang pentingnya Ka'bah sebagai pusat spiritual umat manusia. Nabi Muhammad mendengarkan dengan hikmat ketika Nabi Ibrahim menceritakan kisah pembangunan Ka'bah bersama Ismail dan simbolismenya sebagai rumah Allah. Dialog tersebut memberikan kedamaian di hati Nabi Muhammad, yang merasa terhubung dengan misi para nabi sebelumnya. Setiap nabi yang hadir memberikan salam kepada Nabi Muhammad, seolah menyatakan dukungan penuh atas tugas besar yang beliau emban. Jibril menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah penghubung antara para nabi dan simbol persatuan umat yang harus terus dijaga. Perjalanan di Masjidil Aqsa berakhir dengan doa bersama, mengukuhkan komitmen para nabi terhadap misi tauhid yang mereka perjuangkan. Setelah meninggalkan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dan Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit pertama, tempat Nabi Adam tinggal bersama jiwa-jiwa manusia. Di pintu langit, Jibril memperkenalkan Nabi Muhammad kepada para penjaga langit, yang membuka pintu dengan rasa hormat luar biasa. Nabi Adam berdiri dengan penuh wibawa, menyambut Nabi Muhammad dengan senyuman yang menunjukkan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, yang kemudian dibalas dengan doa kebaikan untuk umat beliau. Jibril menjelaskan bahwa di langit pertama, jiwa-jiwa manusia yang telah tiada ditempatkan sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke akhirat. Nabi Adam menunjukkan sisi kanan dan kiri tempat tersebut, di mana jiwa-jiwa yang diberkahi bersinar cerah sementara yang lainnya redup. Nabi Muhammad merasa haru melihat pemandangan ini, menyadari betapa besar tanggung jawab beliau dalam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Nabi Adam memberikan pesan kepada Nabi Muhammad tentang pentingnya menjaga hubungan antar umat manusia, karena persatuan adalah kunci keberkahan. Pesan ini semakin menguatkan tekad Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Islam dengan cinta dan kesabaran. Setelah pertemuan tersebut, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit kedua dengan hati yang semakin mantap akan misi kerasulannya. Setelah melewati langit pertama,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril tiba di langit kedua, yang dipenuhi cahaya lembut dan keindahan yang menenangkan hati. Jibril kembali memperkenalkan Nabi Muhammad kepada penjaga langit kedua, yang membukakan pintu dengan penuh penghormatan. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, dua nabi yang memiliki hubungan kekeluargaan dan dikenal dengan kesucian hidup mereka. Nabi Yahya menyampaikan pesan tentang kesabaran, mengingatkan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan seorang nabi dan umatnya. Ia berbicara dengan lembut tentang pentingnya keteguhan hati, sebagaimana ia sendiri menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan keimanan. Nabi Isa melanjutkan dengan pesan tentang keseimbangan, menjelaskan bahwa dunia adalah tempat persinggahan sementara untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Beliau menekankan bahwa seorang mukmin harus menjaga harmoni antara mencari rezeki duniawi dan menjalankan ibadah kepada Allah. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad juga menyaksikan jiwa-jiwa yang diberkahi karena keimanan mereka, tampak bersinar dengan cahaya yang menyejukkan. Setiap jiwa yang bercahaya adalah bukti keadilan Allah, yang memberikan balasan terbaik bagi mereka yang taat dan ikhlas dalam keimanannya. Setelah menyerap pesan-pesan yang penuh hikmah tersebut, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dengan hati yang semakin teguh. Perjalanan berlanjut ke langit ketiga, yang dipenuhi keindahan luar biasa, mencerminkan tema besar yang akan dihadapi Nabi Muhammad di sini. Nabi Yusuf, yang dikenal sebagai simbol kecantikan fisik dan spiritual, menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kelembutan dan senyuman yang menenangkan. Beliau menyampaikan pesan tentang menjaga keikhlasan, terutama ketika menghadapi godaan yang dapat menggoyahkan hati dan iman seseorang. Nabi Yusuf mengingatkan bagaimana kesabaran dan keimanan yang kokoh adalah senjata terbaik untuk melawan godaan duniawi. Ia menceritakan sekilas tentang ujian yang pernah ia alami, termasuk fitnah dari istri Al-Aziz, dan bagaimana ia tetap berpegang pada prinsip keimanannya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa ujian yang besar akan selalu diiringi dengan pertolongan dan balasan dari Allah. Jibril menambahkan bahwa langit ketiga ini adalah tempat jiwa-jiwa yang mampu menjaga hati mereka tetap bersih, meskipun hidup di tengah lingkungan yang penuh tantangan. Cahaya yang memancar dari Nabi Yusuf tidak hanya simbol keindahan, tetapi juga pengingat bahwa keindahan sejati berasal dari keimanan yang tulus. Nabi Muhammad mengucapkan salam perpisahan kepada Nabi Yusuf dengan rasa hormat yang mendalam, membawa pesan itu sebagai bekal untuk umatnya. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, beliau bersiap melanjutkan perjalanan ke langit keempat bersama Jibril. Langit keempat menyambut Nabi Muhammad dengan atmosfer yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan, mencerminkan kepribadian Nabi Idris yang tinggal di sana. Jibril memperkenalkan Nabi Muhammad kepada Nabi Idris, yang dikenal sebagai nabi dengan kecerdasan luar biasa dan kedekatannya dengan Allah. Nabi Idris menyampaikan pesan tentang pentingnya ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami ciptaannya. Ia berbicara tentang bagaimana setiap ilmu yang dipelajari dengan niat yang benar akan menjadi ibadah yang diberkahi. Nabi Idris juga mengingatkan tentang pentingnya mencatat amal baik, seperti ia sendiri yang amal perbuatannya diabadikan oleh para malaikat. Jibril menambahkan bahwa Nabi Idris adalah teladan bagi mereka yang menjadikan ilmu sebagai jalan hidup, menunjukkan bahwa iman dan pengetahuan dapat berjalan seiring. Suasana di langit keempat dipenuhi dengan cahaya pengetahuan, seolah memotivasi setiap orang yang melihatnya untuk terus belajar dan berbagi hikmah. Nabi Muhammad terinspirasi oleh dedikasi Nabi Idris, menyadari bahwa peran ilmu sangat penting dalam membangun umat yang kuat dan bermartabat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad memohon doa kepada Nabi Idris agar umatnya diberikan kemampuan untuk mencintai ilmu dan mengamalkannya. Dengan semangat yang diperbarui, Nabi Muhammad meninggalkan langit keempat, membawa pesan-pesan tersebut sebagai bekal dalam misi kenabiannya. Ketika tiba di langit kelima, Nabi Muhammad disambut dengan suasana yang penuh kedamaian dan kehangatan, mencerminkan keteguhan hati penghuni langit ini, Nabi Harun. Nabi Muhammad mendengar dengan penuh perhatian,
dan kemudian kembali menghadap Allah dengan permohonan keringanan, merasa berat untuk menerima perintah tersebut bagi umatnya. Allah kemudian mengurangi kewajiban sholat menjadi 10 kali sehari, namun Nabi Musa kembali memberi nasihat agar Nabi Muhammad memohon pengurangan lagi. Nabi Muhammad merasa malu untuk terus kembali kepada Allah, tetapi beliau akhirnya pasrah dan menerima kewajiban yang akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu sehari. Di saat-saat penuh emosional ini, Nabi Muhammad semakin memahami betapa besar rahmat Allah dan pentingnya tawakal serta rasa syukur dalam menjalankan perintahnya. Nabi Musa, yang tetap mengingatkan tentang kesulitan umat, mengingatkan Nabi Muhammad bahwa hanya dengan kesederhanaan umat Islam dapat menjalankan kewajiban ini dengan baik dan penuh keikhlasan. Dengan hati yang lega dan penuh keimanan, Nabi Muhammad kembali menuju dunia, membawa kewajiban sholat yang menjadi tiang agama, dan menyadari betapa besar pengorbanan yang harus dilakukan oleh umatnya. Setelah kembali ke dunia, Nabi Muhammad segera berkumpul dengan kaum Quraisy dan menceritakan kisah luar biasa mengenai Isra dan Mikraj yang beliau alami. Banyak dari kaum Quraisy yang mendengar dengan penuh rasa takjub, namun sebagian besar mereka merasa sulit untuk percaya dengan cerita yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa orang bahkan mengejek Nabi Muhammad, menyebut kisah tersebut sebagai hayalan atau cerita yang dibumbui, sehingga timbul keraguan dalam hati mereka. Tak hanya kaum Quraisy, sebagian kaum muslimin pun mulai mempertanyakan kisah yang disampaikan Nabi, dan beberapa di antaranya ada yang murtad karena tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Saat kesulitan dan ujian semakin berat, Abu Bakar As-Siddiq datang dengan penuh keyakinan, membela Nabi Muhammad dengan berkata, "Jika beliau mengatakan ini, maka aku percaya, karena aku selalu mempercayainya." Pembelaan Abu Bakar tersebut membuat kaum muslimin yang lain tersentuh dan semakin mantap dalam keimanan mereka, menyadari bahwa kesetiaan kepada Nabi adalah hal yang utama. Abu Bakar akhirnya mendapat gelar As-Siddiq, yang berarti yang paling benar dan jujur, karena ia membenarkan setiap kata Nabi Muhammad tanpa keraguan sedikit pun. Keimanan yang teguh dari Abu Bakar menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, bahwa keimanan harus didasarkan pada kepercayaan yang penuh kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun ujian datang dari berbagai arah. Nabi Muhammad pun merasa terharu atas dukungan dan kesetiaan sahabatnya, dan ia tahu bahwa perjuangan untuk Islam baru saja dimulai. Kisah Isra dan Mikraj menjadi titik tolak baru bagi dakwah Nabi Muhammad, memperkuat tekadnya untuk melanjutkan risalah Islam meskipun tantangan yang dihadapi semakin besar. Nabi Harun, yang dikenal sebagai pemimpin sabar dan bijaksana, menyambut Nabi Muhammad dengan penuh hormat, menyampaikan salam dan doa untuk keberhasilan risalahnya. Dalam dialognya, Nabi Harun berbagi pengalaman tentang bagaimana ia menghadapi umatnya yang keras kepala dan seringkali menyimpang dari jalan yang benar. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan, dengan mengedepankan kasih sayang dan pengertian terhadap sesama. Nabi Harun menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kesabaran ekstra untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan di kalangan umat. Jibril menambahkan bahwa peran Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa adalah contoh bagaimana kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyelesaikan masalah besar. Di langit kelima ini, Nabi Muhammad menyaksikan jiwa-jiwa umat Nabi Harun yang berhasil bersatu dalam keimanan, memancarkan cahaya kedamaian yang luar biasa. Nabi Harun memberikan pesan terakhir kepada Nabi Muhammad, "Persatuan umat adalah kekuatan terbesar, jagalah hati mereka dengan hikmah dan keadilan." Dengan rasa hormat yang mendalam, Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya dengan membawa pesan kebijaksanaan itu. Cahaya dari langit kelima menjadi pengingat bahwa keteguhan hati dan kesabaran adalah kunci dalam memimpin umat menuju jalan yang diridhai Allah. Langit keenam dipenuhi dengan suasana yang menggetarkan hati, dan di sanalah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, pemimpin yang tangguh namun penuh rasa keprihatinan terhadap umatnya. Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad dengan pelukan hangat, namun air mata tampak membasahi wajahnya saat berbicara tentang umat manusia. Dalam dialog yang penuh emosi, Nabi Musa mengungkapkan penyesalannya karena hanya sedikit dari umatnya yang berhasil memasuki surga, meskipun ia telah berjuang keras mendidik mereka.
Beliau berbagi pengalaman pahit menghadapi umat yang seringkali membangkang, meski telah diberi mukjizat yang nyata oleh Allah. Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad untuk tidak pernah lelah dalam mendidik umat agar memahami agama dengan baik dan menjadikan iman sebagai pedoman hidup. Tangisan Nabi Musa mencerminkan rasa tanggung jawab besar seorang nabi yang selalu memikirkan keselamatan umatnya di dunia dan akhirat. Jibril menenangkan Nabi Musa, mengingatkan bahwa setiap nabi memiliki perjuangan unik yang akan selalu dicatat sebagai amal mulia di sisi Allah. Nabi Muhammad mengambil pelajaran mendalam dari dialog ini, menyadari betapa pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing umat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk selalu memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad dalam menyelesaikan tugas kenabiannya. Dengan hati yang tersentuh, Nabi Muhammad melangkah menuju langit ketujuh, membawa pesan bahwa tugas seorang nabi adalah pengabdian tanpa batas kepada umatnya. Langit ketujuh diselimuti keagungan yang tiada banding, dan di sanalah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapa para nabi, yang berdiri di depan Baitul Makmur. Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad dengan senyum hangat, memberikan salam yang penuh keberkahan dan doa untuk kelancaran perjalanannya. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah sebagai pusat spiritual umat. Baitul Makmur, yang berada di langit ketujuh, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, dikelilingi oleh malaikat yang terus-menerus bertawaf dengan penuh pengabdian. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Baitul Makmur adalah simbol persatuan umat manusia dalam menyembah Allah, sebagaimana Ka'bah di bumi. Jibril menambahkan bahwa setiap hari ada 70.000 malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur, menunjukkan bahwa ibadah adalah inti dari keberadaan makhluk. Nabi Ibrahim juga berbagi pesan tentang pengorbanan, mengingatkan Nabi Muhammad bahwa semua perjuangan di jalan Allah akan dibalas dengan kebahagiaan yang abadi. Keberadaan Baitul Makmur membuat Nabi Muhammad merenungkan betapa besar cinta dan perhatian Allah kepada umat manusia melalui tempat-tempat suci ini. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk memberkahi Nabi Muhammad dan umatnya, serta menjaga tempat-tempat suci agar selalu menjadi pusat keimanan yang murni. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Nabi Muhammad meninggalkan langit ketujuh, membawa pesan-pesan Nabi Ibrahim sebagai bekal untuk memperkuat persatuan umatnya. Ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, beliau terpesona oleh keindahan yang tak terlukiskan, sebuah pemandangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Sidratul Muntaha merupakan tempat yang sangat jauh dari segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, dan hanya malaikat yang bisa mendekatinya. Jibril, yang sebelumnya mendampingi Nabi Muhammad dalam perjalanan ini, berhenti dan berkata, "Aku tidak dapat melanjutkan, wahai Nabi, hanya engkau yang bisa melangkah lebih jauh." Nabi Muhammad merasa terhormat dan terharu, namun juga merasa kekecilan di hadapan Allah yang Maha Besar. Dalam kesendirian itu, Nabi Muhammad merenungkan betapa agungnya Allah, yang telah memberikan keistimewaan ini hanya untuk beliau. Sidratul Muntaha adalah batas akhir dari perjalanan fisik ini, dan disinilah Nabi Muhammad merasa benar-benar dekat dengan Penciptanya, merasakan betapa dekatnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Di tengah pemandangan yang luar biasa, Nabi Muhammad merasa bahwa misi kerasulan yang diembannya kini semakin jelas dan kuat, bahwa ia harus membawa umat manusia menuju cahaya Allah. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad bahwa ini adalah puncak spiritualitas, tempat di mana tidak ada yang bisa menandingi kedekatan seorang nabi dengan Allah. Nabi Muhammad merasakan kedamaian luar biasa, mengerti bahwa segala keagungan yang beliau saksikan adalah milik Allah semata, dan beliau hanya menjadi perantara wahyunya. Dengan perasaan yang penuh rasa syukur dan takjub, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali, membawa pemahaman yang lebih dalam tentang keagungan Allah dan tugas kenabiannya. Ketika Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya untuk sebuah pertemuan yang luar biasa, dan disinilah perintah sholat 50 kali sehari diberikan kepada beliau. Nabi Muhammad menerima kewajiban tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun berat,
karena beliau tahu ini adalah bagian dari perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Namun, ketika beliau mulai kembali, Nabi Musa, yang sebelumnya telah berada di langit keenam, meminta untuk bertemu dengan Nabi Muhammad untuk memberikan nasihat yang sangat berharga. Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan, karena beliau tahu bahwa umat Muhammad tidak akan mampu menjalankan sholat 50 kali sehari.